Pernah nggak sih kamu ngerasa ragu dan bimbang untuk datang ke psikolog? Ada banyak hal yang mungkin membuat kita ngerasa ragu, salah satunya ketika harus menentukan memilih psikolog yang mana. Ketika memutuskan untuk berkonsultasi ke psikolog, ada baiknya untuk melakukan riset terlebih dahulu tentang psikolog yang ingin kamu tuju. Pastikanlah psikolog pilihan kamu berlisensi resmi. Kamu bisa memulainya dari membaca postingan-postingan di akun media sosialnya. Hal ini bisa memberi kamu gambaran tentang pengalamannya, teknik terapi apa yang ia kuasai, bahkan mungkin menebak karakteristiknya. Hal ini penting untuk mengetahui apakah psikolog tersebut sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan kamu. Membicarakan tentang karakteristik, kualitas seperti apa sih yang penting untuk kita pertimbangkan ketika memilih psikolog? Berdasarkan Rogers dalam buku yang ditulis Bremer pada tahun 2010, The Helping Relationship, psikolog yang baik setidaknya harus memiliki 4 karakteristik berikut. Karakteristik pertama yang penting untuk dimiliki psikolog adalah trustworthy atau dapat dipercaya. Tidak bisa dipungkiri, kepercayaan adalah hal yang vital untuk dimiliki dalam interaksi antar manusia. Berdasarkan APA, dalam konteks hubungan interpersonal, kepercayaan mengacu pada keyakinan yang dimiliki oleh klien terhadap keandalan psikolog yang menanganinya. Khususnya sejauh mana klien merasa bahwa mereka dapat bergantung pada psikolog yang menanganinya untuk kemudian melakukan apa yang psikolog katakan atau sarankan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Strong dan Smith tahun 1970, psikolog trustworthy akan menunjukkan minat yang tulus pada klien, tidak menyembunyikan motif tertentu, tidak merahasiakan sesuatu, tidak menunjukkan perilaku membual, dan menghormati kebutuhan dan perasaan klien. Selain itu, berdasarkan penelitian Kroll dan Smith pada tahun 1971, psikolog yang trustworthy juga akan menyampaikan informasi dan ide-ide yang dapat membantu klien, serta menumbuhkan perasaan yang nyaman dan kesiapan untuk bercerita serta jujur tentang niatnya. Yang kedua adalah senyum yang tulus. Senyum merupakan ekspresi wajah yang paling umum digunakan pada interaksi sosial karena mudah dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McDaniel dan C pada tahun 2014, senyum biasanya dianggap sebagai indikator positif dari ekspresi seseorang. Senyum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu senyum yang tulus dan tidak tulus. Senyum yang tulus dapat digunakan untuk meningkatkan perasaan kooperatif, sedangkan senyum tidak tulus seringkali digunakan oleh seseorang yang sedang menipu atau berbohong. Psikolog yang baik akan dapat menunjukkan senyum yang tulus kepada kliennya. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan O'Sullivan pada tahun 2005, senyum yang tulus sering ditujukan oleh orang-orang jujur atau yang memiliki trustworthiness dalam dirinya. Yang ketiga adalah approachable. Seseorang yang approachable adalah seseorang yang ramah, mudah didekati, dan mudah diajak berbicara. Semakin approachable seseorang, semakin besar kemungkinan adanya peluang untuk berinteraksi. Tampilan psikolog yang approachable akan mendorong klien untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara terbuka kepada psikolog. Yang terakhir yaitu cerdas. Seseorang harus menempuh jalur pendidikan yang dirancang untuk menjadi seorang psikolog. Selama perjalanannya, seseorang psikolog harus memenuhi beberapa kualifikasi pendidikan dan pengalaman lapangan yang dibutuhkan sebelum menjadi seorang psikolog yang dapat melakukan praktik. Dalam prosesnya, tentu dibutuhkan seseorang yang cerdas dalam bidang akademik dan hubungan interpersonal supaya memenuhi kualifikasi sebagai seorang psikolog. Sehingga seseorang yang cerdas mampu menjadi psikolog yang kompeten dan memberikan layanan psikolog yang baik pula. Mari kita simak salah satu pernyataan psikolog terkait sifat cerdas pada psikolog berikut ini. Curiosity, specifically intellectual curiosity, the facet that we see on the trait of openness to experience. Now this one's a bit of a balancing game, because I think it's good if a counselor can be curious about a client's symptoms and their history and their narrative and really everything the client wants to discuss. But if you take it too far, if you take curiosity too far, you're always investigating and never actually getting to any of the working parts of therapy. And if you take it even further than that, it ends up being kind of invasive. So what I mean here is there's just a limit to how many details a counselor needs to know. If a client is talking about a traumatic experience, the logistics, the basics of that trauma should certainly be communicated, but the details aren't always necessary. So intellectual curiosity really has to be balanced a bit. But if somebody can get that balance tuned in correctly, I think that's a sign of good counseling. Jadi, penting untuk seorang psikolog ingin tahu akan permasalahan kliennya secara cerdas, yaitu tidak hanya bertanya-tanya saja, tetapi juga mengumpulkan data yang tepat supaya bisa membantu menyelesaikan keluhan klien. Itu dia 4 karakteristik yang penting pada seorang psikolog. Ada trustworthy, memiliki senyum yang tulus, approachable, dan cerdas.
Setelah menyimak penjelasan tadi, apakah kamu jadi semakin yakin untuk datang ke psikolog?